Duduk, siap. Belum belajar mulai, alangkah baiknya kita berdoa, beragama dan baik percayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Doa selesai. Siapkan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana kabar hari ini? Kemudian sekretaris yang hadir hari ini, yang nggak hadir apa? Lagi sama siapa? Ada sakit ya. Baik, kita melanjutkan pembelajaran yaitu tentang momentum dan impuls. Materi kemarin kita udah belajar apa itu momentum. Apa? Kita review lagi, kita ulang. Apa benar momentum? Ya, betul. Contohnya dalam kehidupan sehari apa? Jadi, ya, impuls. Apa itu impuls? Ya, saya dalam waktu. Contoh dalam kehidupan sehari, main, coba. Apa lagi? Main bola. Tenis. Nah, kemudian sekarang kita lanjutkan adalah tentang tujuan pembelajaran, yaitu menerapkan hukum momentum dan impuls serta hukum ketekalan momentum dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk hukum ketekalan momentum dalam kehidupan sehari-hari, kita lihat dulu video ini. Nah, ini adalah contoh dari peluncuran roket ke angkasa. Apakah Anda pernah melihat roket? Tapi secara langsung nggak ada kan? Nah, tetapi melihat gambar dan mendengar kata-kata roket tentu pernah kan? Tegang sampai samping dan terlihatkan atau video ini semburan gas panas hasil pembakaran hidrogen dan nitrogen yang keluar pada bagian ekor roket. Beberapa waktu kemudian roket tersebut akan mulai terdorong ke atas. Nah, pertanyaannya bagaimana sampai muncul daya dorong itu? Nah, untuk mengetahuinya, ayo kita pelajari bab ini dengan sungguh-sungguh dan antusias. Selanjutnya adalah untuk kelompok untuk dipelajari tentang LKDP. LKPD. Ya, silakan untuk kelompoknya. Kelompok yang kemarin yang sesuai dengan ya, Bapak jalankan dulu cara penyelesaian LKPD-nya. Karena itu tujuan kegiatan adalah membandingkan volume air dalam lahan roket terhadap jarak tempuh roket dengan sangat. Langkah-langkahnya yang pertama, kalian diskusikan kelompok apa yang ingin kalian produksi. Tuliskan alasan mengapa memilih produk tersebut. Nah, roket air ini. Kemudian buat perencanaan waktu dan kegiatan yang dilakukan menghasilkan produk tersebut. Kemarin dikerjakan itu kapan? Nah, ini waktunya. Merancang. Kan baru setengah jadi kemarin. Yang ketiga, buatlah perencanaan alat bahan yang dibutuhkan untuk menghasilkan produk. Alat-alatnya apa, bahannya apa. Yang keempat, buat rancangan model roket, gambar roketnya, kemudian bagian-bagiannya. Misalnya ada kepala roket, ekor roket. Nah, sampai situ aja nomor 4 ya.
nomor 5 nanti baru kita keluar ambil data. Silakan kita jaga. Nah, sekarang gimana Bapak bacakan untuk pengambilan data di luar nanti. Yang pertama siswa dibentuk dalam kelompok, nanti ada bagian yang megang roket, kemudian satu yang mengambil data, yang videokan. Ya, jadi ada masing-masing kerjanya. Nah, ini megangnya. Bukan, kan? Ya, ini sesuai datanya 0,5 itu artinya seperempat dari ini. Nah, kemudian sepertiganya tambah lagi. Jadi ada 4 data kalian buat. Kemudian setengah ini. Kalau 600 mili nanti setengahnya 300 mili. Yang terakhir nanti baru 3/4. Paham? Ada mau ditanyakan? Kalau nggak ada silakan ambil data di luar. Ya, semua. Ayo bawa roketnya. Juga nah baru gitu. Agak 10 kali ya. Ya, berat. Mana rekam? Wala, ada siya rekam dito. Ah, kuko na dito. Karena waktu Bapak tentukan aja yang presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Hai. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 1 akan membahas mengenai roket air sederhana. Adapun tujuan pembelajaran dari roket air sederhana ini yang pertama yakni menerapkan konsep momentum dan impuls serta hukum kekekalan momentum dalam kehidupan sehari-hari. Adapun tujuan dari kegiatan ini yakni membandingkan pengaruh volume air dalam badan roket terhadap jarak tempuh roket yang dengan benar. Langkah-langkah kegiatan yang pertama mendiskusikan produk roket air apa yang akan diproduksi, lalu menuliskannya dalam lembar kerja. Yang pertama akan dibacakan oleh Margana. Nomor 1. Alasan kami memilih produk ini: 1. Pembuatan roketnya sederhana. Yang kedua, alat dan bahan yang sudah ditemukan. Yang ketiga, ingin mengetahui hubungan momentum dengan impuls. Baik, selanjutnya membuat perencanaan waktu dan kegiatan untuk menghasilkan produk yang kami buat yang akan dibacakan oleh Olive. Itu nama produknya itu roket air sederhana. Waktunya jam 8 waktu 8 November 2023 sampai dengan tanggal 9 November 2023. Mempersiapkan alat dan bahan pembuatan roket hari tanggal inspeksi tanggal 9 sampai 11 2023 Kamis. Kegiatan pembuatan roket sederhana. Baik, selanjutnya adapun alat dan bahan yang kami gunakan dalam membuat roket sederhana yakni akan dibacakan oleh Randa. Alat bahannya yaitu 1 lem tembak dan isinya, 2 gunting 3 meteran, 4 ukur sepeda, 5 lem seltape. Bahannya itu plastisin, botol aqua 600 ml, pensil ban, kertas mika dan manila, dan kardus. Untuk
bagian gambar rancangan roket air sederhana, kami membuat gambarnya seperti ini. Pada bagian-bagiannya bisa dilihat ada sayap roket. Selanjutnya ada bagian badan roket yakni botol aqua. Ada juga ekor roket yang kami buat dari plastik mika, dan ada bagian kepala roket yang terdiri dari pensil ban dan tutup botol aqua. Selanjutnya ada pun langkah-langkah kerja peluncuran roket sederhana akan dibacakan oleh Marcel. Oke, langkah-langkah kerja peluncuran roket sederhana. 1. Siswa dibentuk dalam kelompok dan belajar roket sudah memiliki roket air sederhana yang setengah jadi atau dibuat di pertemuan sebelumnya. 2. Siswa secara berkelompok menyelesaikan pembuatan roket sederhana. 3. Siswa menembakkan roket air sederhana dengan tekanan maksimal 10 kali pompa atau 20 kg per cm kuadrat dengan sudut kemiringan 45 derajat. 4. Siswa mencatat tekanan yang tertera di pompa angin sepeda motor. 5. Siswa mengukur jarak mendatar sejauh yang dicapai roket air sederhana yang dicapai. Selanjutnya ada pun data pengamatan. Kami menggunakan volume air yang berjumlah 0,25 dengan jarak tempuhnya 470 cm atau 47,6 meter dari hasil penelitian kami. Selanjutnya ada pertanyaan yang akan dijawab oleh Naila. Pertanyaan pertama adalah, berdasarkan data tabel peluncuran roket air di atas, apakah hubungan antara komposisi air dan udara dalam hal peluncuran roket ke udara? Jadi kami sudah merangkum jawabannya, yaitu adalah hubungan komposisi air dan udara dalam hal peluncuran roket ke udara adalah di mana semakin besar tekanan yang diberikan terhadap roket, maka semakin jauh pula jarak tempuh roket yang ada di udara. Yang kedua, pertanyaan kedua adalah, pada saat peluncuran roket, apa saja kendala yang kami hadapi? Tentu dari hasil penelitian kami tidak jauh ataupun tidak luput dari yang namanya kendala. Kami merangkum dua kendala yang kami alami. Yang pertama adalah masih ada celah di tutup roket yang membuat udara dari pompa angin keluar. Yang kedua, sayap roket terlepas saat peluncuran roket sehingga saat penerbangan kurang maksimal. Soal ketiga akan dijawab oleh Ike. Oke, sebelum saya menjawab soal nomor 3, izinkan saya membacakan soal. Bagaimana prinsip peluncuran roket berdasarkan percobaan yang Anda lakukan? Bagaimana prinsip peluncuran roket? Oke, sudah saya jelaskan. Prinsip dari peluncuran roket yang kami lakukan adalah prinsip peluncuran roket yang kami lakukan mirip dengan prinsip terdorongnya balon mainan. Roket yang memiliki tangki berisi air, oksigen cair, dan hidrogen cair, mula-mula oksigen cairnya dan hidrogen cair dipompa ke ruang bakar. Reaksi dari campuran oksigen cair dan hidrogen cair menimbulkan gas panas yang kemudian tersembur keluar melalui ekor roket. Akibatnya, roket terdorong dengan kecepatan tinggi ke arah berlawanan dengan semburan gas yang ada. Itu tadi mengenai prinsip kerja roket yang kami rangkum untuk teman-teman semua. Untuk soal berikutnya saya serahkan kepada moderator. Untuk soal nomor 4, sebuah mobil A bermasa 2000 kg sedang bergerak ke kanan dengan kecepatan 72 km per jam. Dan sebuah mobil B bermasa 1500 kg bergerak ke kiri dengan kecepatan 36 km per jam. Pertanyaannya, hitunglah momentum mobil tersebut. Pertanyaan ini akan dijawab oleh Naila. Jadi saya akan menjawab soal nomor 4. Yang ditanya adalah, hitunglah momentum dari mobil tersebut. Jadi kita
merangkum yang namanya dari yang kita ketahui. Ada yang mungkin dari IK akan dijelaskan lebih rinci kembali. Kepada IK dikasih. Oke, untuk soal di nomor 4 ya. Nomor 4 biar saya jelaskan kepada teman-teman. Kenapa bisa dapat jawabannya 40.000, di mana bisa dapat min 15.000. Seperti yang sudah diketahui, saya ulangi, MA masa awal itu 2000 kg dengan kecepatannya 72 km per jam. Kenapa di sini bisa 20 meter per second? Jadi dari kilometer ke meter itu jaraknya berapa? 1000. Jadi karena 1000 kita kalikan 72 kali 1000. Jadi 72.000. Oke. 72.000 meter. Kita ubah 1 jam itu ada berapa menit? 60 menit. 1 menit ada berapa detik? 60 juga. Jadi hitungannya dari jam ke meter, dari jam ke second itu 3.600. Sehingga kita bagi dia dengan 3.600. Maka dicoret, dikecilkan, dapatlah hasilnya 20 meter per second. Begitu juga dalam pengerjaan untuk massa yang kedua, massa 1.500 kg dengan kecepatan yang kedua 36 km per jam, maka didapat 10 meter per second. Kenapa dia minus? Sesuai yang sudah dijelaskan oleh Naila, karena berawal dari arah kanan, kemudian dia berbelok ke arah kiri sehingga menyebabkan tandanya negatif. Oke? Kemudian untuk pertanyaannya adalah momentum. Kalau momentum rumusnya adalah massa dikali dengan kecepatan. Oke? Kita kerjakan dulu dari massa yang dimiliki oleh kendaraan A. Massanya tadi 2000 kg. Kita kali dengan 20 meter per second. Didapatlah hasilnya 40.000 kilogram. 40.000 kilogram meter per second. Kemudian untuk kendaraan yang B kita kalikan juga sama halnya dengan pengerjaan yang A. Kita kalikan 1.500 dikali dengan min 10. Didapatlah min 15.000 kilogram meter per second. Itu untuk penjelasannya. Apakah ada yang ingin bertanya atau kurang dimengerti? Cukup? Oke, saya serahkan kembali ke moderator. Baik, terima kasih untuk IK. Selanjutnya pertanyaan nomor 5. Sebuah truk bermassa 2000 kg melaju dengan kecepatan 36 km per jam. Kemudian menabrak sebuah pohon dan berhenti dalam waktu 0,1 second. Pertanyaannya, hitunglah gaya rata-rata pada truk tersebut selama berlangsungnya tabrakan. Pertanyaan ini akan dibahas oleh Angel Pradika. Apakah kami sudah bisa menghapus? Bisa. Bisa. Ini aja, ingat waktu. Kalian langsung kesimpulannya, tidak usah dihapus sedikit. Selesai, Pak. Kesimpulannya nanti. Waktu kita mau habis, kita mau nonton lagi. Ada kesimpulannya, kita bacakan sini. Ya, baca tutup lagi. Oke, sebelum kami tutup presentasi kami, izinkan saya untuk menyimpulkan materi yang kita dapat hari ini mengenai pengerjaan roket air sederhana. Seperti yang kita sudah ketahui, kita mendapatkan LKPD untuk mengisi. Kita juga sudah tahu dalam pembuatan roket air sederhana kita menggunakan beberapa alat dan bahan untuk menyukseskan pembuatan roket ini. Seperti bahannya salah satu tadi adalah plastisin, kemudian ada kertas mika dan lain sebagainya. Kalian juga mungkin sudah mencatat pada LKPD kalian. Selanjutnya akan saya jelaskan untuk kesimpulan berikutnya adalah bagaimana hubungan, boleh dibantu dengan LKPD, bagaimana hubungan dari komposisi air dan udara
itu dalam peluncuran roket adalah di mana semakin besar tekanan, maka roket akan semakin jauh jaraknya. Semakin besar tekanan yang didapat dari roket, maka semakin jauh jarak yang ditempuh oleh roket tersebut. Kemudian prinsipnya kalian bisa baca untuk bahan pendukungnya pada buku paket kita di halaman 184. Kemudian saya akan menambahkan sedikit mengenai prinsipnya. Roket yang memiliki tangki berisi air, oksigen cair, dan hidrogen cair akan dipompa di ruang bakarnya. Kemudian reaksi dari campuran oksigen cair dan hidrogen cair menimbulkan gas panas sehingga kemudian tersembur keluar melalui ekor roket. Akibatnya, roket terdorong dengan kecepatan tinggi ke arah yang berlawanan dengan semburan gas. Mungkin itu kesimpulan yang dapat kami sampaikan dari percobaan kita pada hari ini. Bagaimana kendala, bagaimana prinsip yang dihasilkan dari roket sederhana. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Saya serahkan kembali ke moderator. Baik, terima kasih untuk teman-teman sudah mau menyimak presentasi kami. Kami dari kelompok 1 mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baik, terima kasih ya kelompok 1 sudah presentasikan LKPD-nya. Untuk kelompok lain mungkin di minggu selanjutnya tolong dipersiapkan yang sebagainya. Nah, di sini Bapak dari penguatan bahwasanya betul dibilang tadi kelompok 1 tadi bahwasanya prinsip peluncuran roket itu adalah hasil pembakaran antara hidrogen dan oksigen. Jadi terjadi pembakaran maka akan terjadi gaya dorong yang berlawanan dengan semburan gasnya, maka dia akan naik ke atas. Nah, yang kita cobakan ini adalah roket air, itu adalah gabungan air dengan udara. Dimana adapun kendala yang mengapa tidak naik roket kita itu karena pertama terjadi kebocoran di katup, terutama di ventilnya. Nah, itu maksud rata-rata di sana. Yang kedua, berdasarkan data yang kalian ambil, kalau seandainya berhasil 4 data ini yang kalian ambil, maka jarak paling tinggi itu adalah pada saat setengah badan roket isi airnya, karena di sana terjadi keseimbangan air dengan udara. Kemudian di 3/4 dia akan turun lagi. Nah, kemudian mungkin itu aja. Ini satu lagi. Kalau secara fisikanya itu di halaman 108 ada juga di buku paket kalian prinsip kerja roket, di mana di sana daya dorong itu sama dengan perubahan momentum dibagi selang waktu, itu rumus fisikanya. 188 ada itu di buku paketnya. Nah, sebelum diakhiri pembelajaran kita hari ini ada kuis. Waktunya sekitar 5 menit sebelum kita pembelajaran. Tolong dibuat nama dan kelasnya. Baru kita mau Ketiga, 1, 2, dan nanti kita sambung lagi. Satu mulai. Nanti kita lanjutkan lagi. Ya. Baik, sampai 3. Jempol. 1, 2,
Oi, ini gimana nih? Nah, ada semua. Karena waktu pelajaran kita udah habis. Mungkin itu aja yang bisa kita berikan kesempatan. Ada pertanyaan nggak ada kan? Jawab. Nah, kalau nggak ada, kita tolong ketua silakan. Duduk, siap. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kemudian nanti minggu depan tolong dipersiapkan ya kelompok yang belum siap tadi. Oke, Pak.